dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Anton. Kopi pagi hari ini membahas tema yang spesial, yaitu Jumat Agung. Sebelum lebih lanjut kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami ada dalam kondisi yang sehat walafiat karena kemurahan Tuhan. Bagi yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, lewat kuasa bilur Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tuntunan dan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah hari yang unik. Jumat Agung adalah Jumat berkah buat orang percaya. Jumat berkah karena kita diberkati oleh Tuhan dengan keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, namun oleh karena kematian Kristus di kayu salib, sehingga kita dibebaskan hanya dengan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jikalau Matius hanya mencatat dua hal yang luar biasa tentang keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi Lukas mencatat 3 kejadian ajaib yang membuat Jumat yang satu ini lain daripada Jumat yang lainnya. Ada 3 keajaiban yang terjadi di hari Jumat yang agung itu, yaitu yang pertama, terjadi gelap gulita. Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Matahari tidak mau bersinar. Bumi menjadi gelap dari jam 12 sampai jam 3. Artinya itu terjadi kegelapan selama 3 jam. Terjadi bertepatan bulan purnama. Sementara orang Yahudi sedang merayakan Paskah, saat itu mereka memperingati Paskah dalam suasana yang gelap gulita. Matahari tidak mau bersinar. Bumi menjadi gelap. Mengapa begitu? Para ilmuwan memberikan jawaban. Ya, itu terjadi karena gerhana matahari total yang terjadi pada waktu itu. Jawaban ini tidak mungkin karena gerhana matahari hanya bisa terjadi jika bulan gelap. Tetapi pada saat itu orang Yahudi merayakan Paskah. Perayaan Paskah selalu terjadi pada saat bulan purnama. Menurut perhitungan kalender Israel, bulan baru selalu mulai dengan awal munculnya bulan. Hari ke-14 dari bulan baru, yaitu saat di mana domba Paskah harus disembelih, jatuh sama dengan bulan purnama. Pada waktu itu, posisi bulan berseberangan dengan matahari.
Bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi kalau bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi gelap gulita yang terjadi pada hari Jumat Agung itu tidak ada sangkut pautnya dengan gerhana matahari. Kegelapan saat itu adalah sebuah kejadian yang janggal. Ia bukan gejala alam biasa, yakni gerhana matahari. Lalu apa sebenarnya penyebab kegelapan itu? Apa artinya gelap gulita di Jumat Agung itu? Yaitu dengan cerita ini, Lukas hendak menegaskan bahwa dunia kembali kepada keadaannya semula. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah pada saat Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Itu sebabnya dunia diliputi kegelapan. Bukan kegelapan biasa, kegelapan yang dahsyat, kegelapan karena hidup tanpa Allah. 12 jam terakhir dari kisah Yesus memperlihatkan betapa kejamnya manusia. Manusia telah benar-benar hidup tanpa Allah. Hati mereka menjadi gelap. Mereka bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, tetapi berusaha membunuh kebenaran itu sendiri. Yang kedua, terjadi gempa bumi. Matius pasal 27 ayat 51 dan 52. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, bumi gemetar ketakutan. Inilah arti dari kejadian ajaib di Jumat Agung. Kejahatan manusia merajalela, bahkan sampai menyerang Sang Anak Allah. Alam pun sampai geram, maka terjadilah gempa bumi. Tidak disebutkan skala berapa, menyebabkan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yang ketiga, terjadi bait Allah terbelah menjadi dua. Gempa bumi berskala dahsyat itu telah membelah tabir bait suci Allah menjadi dua. Haleluya. Amin.